Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya silakan. Siapa moderatornya? Farhan. Moderatornya siapa? Silmi, enggak Silmi ya. Moderatornya siapa? Tugas moderatornya? Sebetulnya belum ini Bapak, sebentar. Nah ya, sok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, damang pemul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu mohon lah. Wala boleh ngiringan. Amin. Jazakallah khairan pemul. Ya ngantos moderator ya. Oh gitu samping. Mohon ya datang ditangkoskeun ku mahasiswa. Oh iya sip. Silmi, ada Silmi. Kumaha hujan tiris. Ya, tiris. Angin agak. Nah, bentar aya di abdi mah biasa kamu. Oh, angin agak lebu. Ya. Ya, alhamdulillah kamu. Silmi, sudah ada Silmi. Alhamdulillah. Sebentar ya Pak. Apa Silmi aja atau nggak apa-apa? Silmi aja. Oh iya, nggak apa-apa ya Pak, Silmi aja. Ya silakan. Kayaknya Abi on cam-nya. Ya mangga kamu. Jazakallah khairan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk dapat melaksanakan kajian rutin Sahih Bukhari ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga senantiasa sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah guru kita tercinta Bapak Elan Sumarra sudah berkenan hadir gitu ya. Dan untuk mengefektifkan juga mengefisienkan waktu, mari kita buka kegiatan kajian rutinan pada hari Kamis ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mungkin kepada Bapak disilahkan untuk menyampaikan pematerian pada kajian kali ini. Silakan Bapak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Silvi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersua kembali dalam apa yang sudah kita azamkan, yakni mengkaji sunnah nabawiyah, tanda atau bukti kecintaan kita kepada pimpinan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, pada sore hari ini masih berbicara tentang Kitabul Ilm. Jadi sekali lagi mungkin hadirin sekalian bahwa Kitab Sahih Bukhari ini termasuk di antara kitab-kitab hadis yang pokok atau yang dikenal dengan al-mashadir al-asliyah, kitab-kitab hadis yang pokok gitu. Termasuk pada kelompok dilihat dari metodik penulisannya, termasuk kita kepada kitab al-jami. Al-jami itu kitab-kitab himpunan gitu, yang bersifat tematis tentunya. Makanya dalam penulisannya ada kitab, ada bab begitu. Ya, ada kitabul iman, ada kitabul ilmi, ada kitabul wudu begitu. Nah, pada kesempatan ini kita masuk pada kitabul ilmi. Dalam bahasa kita, kitabul ilmi itu bab ilmu. Sementara babnya sendiri dalam bahasa kita disebutnya subbab. Nah, gitu. Jadi kalau kitab ini kitabul ilmi, bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin kawriyata an la yaqahum. Nah, jadi bab di sini diterjemahkannya dalam bahasa kita subbab gitu. Pasnya subbab. Jadi bab ilmu, subbab tentang ini begitu. Nah, hadirin sekalian, para hadirin sekalian, kita masuk di babnya tentang masih bab ilmu sekitar 5 pertemuan lagi. Nanti kita masuk ke bab tentang wudu, begitu. Nah, jadi insya Allah kajian Sahih Bukhari itu kita mengikuti alur pembahasan kitab Bukhari ini, begitu. Nah, hadirin sekalian yang ada bukunya, bisa dibuka dulu bukunya, kitab jilid 1 pada Kitabul Ilmi. Nah, Kitabul Ilmi babnya bab ini begitu. Bab man, ini ada bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin. Nah, begitu. Tetapi seandainya hadirin sekalian memang agak kesulitan mendapatkan bab itu, bab Kitab Bukhari ini, hadirin bisa mendownload di internet. Tulis saja di Google, ditulis Sahih Bukhari, kemudian nanti muncul dan di-download. Insya Allah mudah. Tapi kalau hadirin butuh bantuan juga bisa dibantu, gitu ya. Hadirin sidang jamaah yang Allah muliakan, kita masuk pada bab tentang man khassa, bab tentang mengkhususkan bil ilmi ilmu.
kauman kepada suatu kaum, duna kaumin, dengan tidak melibatkan kaum yang lain. Gitu. Nah, kalau dalam pamflet itu hadirin sekalian, itu jadi saya agak susah memang menyingkat kalimatnya. Maka kalimatnya di sana menyembunyikan ilmu supaya mereka tidak mendustakan Nabi dan Rasulnya, gitu ya. Nah, itu hanya ringkasan saja dari kalimat yang ini. Nah, jadi kita masuk kepada babu man khoso. Kita terjemahkannya langsung satu kalimat saja. Bab tentang mengkhususkan ilmu keilmuan, mengkhususkan suatu ilmu, gitu ya, kauman kepada suatu kaum, duna kaumin, dengan tidak melibatkan kaum yang lain. Ya. Mengkhususkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada kaum tertentu, tidak kepada kaum yang lain. Karohiyatan, karena dikhawatirkan an la yafqahu, si kaum yang lain tadi tidak paham. Jadi ceritanya ada dua kelompok kaum, ada kaum yang mendapatkan ilmu, ada kaum yang tidak mendapatkan ilmu. Nah, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah hanya kepada kaum tadi, tidak kepada kaum yang lain. Kenapa tidak kepada kaum lain? Karohiyata Allah yaqahu, khawatir kaum yang lain tadi tidak bisa paham. Begitu maksudnya. Nah, jadi hadirin sekalian, pendek kata, kepada kaum ini diberikan ilmu, kepada kaum lain disembunyikan, gitu maksudnya. Nah, hal ini hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, wa qala Aliyun. Nah, ya, wa qala Aliyun, Ali berkata, haditsu, sampaikanlah oleh kalian an-nasa kepada orang-orang. Sampaikan oleh kalian kepada orang-orang bima ya'rifuna, dengan apa yang mereka tahu, gitu ya. Nah, jadi sampaikanlah oleh kalian kepada orang-orang dengan apa yang mereka pahami, begitu. Kenapa? Kalau menyampaikan kepada orang-orang yang tidak dipahami, itu atuhibuna, apakah kalian itu senang an yukal zabah, akan didustakan Allah wa Rasuluhu, Allah dan Rasulnya, begitu kalimatnya, ya. Dikata Imam Ali, sampaikanlah oleh kalian kepada semua orang, tetapi dengan catatan apa yang mereka paham, sebatas apa yang mereka bisa mengerti. Sebab kalau menyampaikan kepada orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti, nanti celaka, sebab Allah dan Rasulnya akan didustakan oleh mereka tadi. Kalau kita memaksakan diri menyampaikan, gitu. Nah, perkataan Imam Ali ini disanadkan oleh kepada Abdullah bin Musa dari Ma'ruf bin Kharabuz dari Abi Tufail an Ali dari Imam Ali sendiri. Nah, ini sanadnya, ya. Hadis kalian, adapun hadisnya seperti ini. Nah, hadisnya nomor 129. Kita bacakan. Hadatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Ishaq bin Ibrahim. Jadi telah menceritakan kepada kami di sini maksudnya adalah Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ketika menghimpun hadis, menuliskan hadis, dia mempertanggungjawabkan hadis yang dituliskannya dengan mengatakan, hadatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim. Begitu. Berarti guru Imam Bukhari
adalah Ishak bin Ibrahim. Qala, kemudian Ishak bin Ibrahim juga berkata, dalam rangka apa? Ishak bin Ibrahim berkata, dalam rangka mempertanggungjawabkan juga hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Kata beliau, kata Ishak bin Ibrahim, hadatsana telah menceritakan kepada kami di sini adalah Ishak bin Ibrahim. Siapa yang menceritakan kepada Ishak bin Ibrahim? Nah, tentunya ini guru beliau, Mu'ad bin Hisham. Berarti Mu'ad bin Hisham adalah gurunya Ishak bin Ibrahim. Qala, ternyata berkata juga siapa? Yaitu Mu'ad bin Ibrahim. Dalam rangka apa dia berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada muridnya, yaitu Ishak bin Ibrahim. Kata beliau, hadatsani telah menceritakan kepadaku siapa abi, bapakku, ayahnya, ya. Nah, ayahku telah menceritakan kepadaku, katanya. Nah, kemudian beliau, ayahnya Mu'ad bin Ibrahim tadi, mendapatkan hadisnya an Qatadah dari Qatadah. Dari Qatadah. Qala, berkata siapa? Yang dekat, itu Qatadah. Nah, nih, jadi Qatadah, Qala berkata siapa? Qatadah. Apa kata beliau? Kata Qatadah, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Anas bin Malik. Nah, kan disampaikan kepada sahabat, ya Anas bin Malik adalah sahabat. Ini yang disebut dengan rangkaian sanad, hadirin sekalian. Begitu. Jadi bagi mereka yang bergabung, mohon maaf ya, saya sampaikan berulang-ulang, khawatir ada yang baru bergabung. Jadi belajar hadis, kajian hadis dengan kajian Al-Quran beda. Kalau kajian Al-Quran, kita tidak dihadapkan kepada sanad dan rawi, tetapi langsung dihadapkan kepada teks dari Al-Quran. Kalau tafsir Al-Quran. Tetapi kalau kita ngaji tafsir hadis, tadi sekalian, sebelum kita masuk kepada teks hadis, kita masuk dulu kepada sanad dan rawi hadis. Nah, apa fungsinya sanad dan rawi hadis? Fungsinya adalah untuk melihat otentisitas, kesahihan tidaknya suatu hadis. Begitu. Kenapa tidak langsung kepada sanad? Itu tadi. Karena sanad, maksudnya kenapa tidak langsung kepada teks hadis seperti Al-Quran? Nah, itu tadi jawabannya. Kalau Al-Quran itu dulu ketika turun langsung dibukukan, dituliskan, sehingga otentisitasnya bersandar kepada fakta-fakta sejarah yang ada, maksudnya pada tulisan-tulisan awal tadi. Nah, sementara hadis itu tidak dituliskan dari awal, dia dihafalkan oleh rawi yang satu ke rawi berikutnya, sehingga rawi itulah yang menjadi sandaran benar tidaknya bahwa hadis ini dari Rasul atau bukannya. Nah, gitu. Apa bedanya sanad dengan rawi? Orangnya sama, hadirin sekalian. Orangnya sama, beda alur saja. Beda alur dan nama. Kalau sanad itu artinya sandaran, kalau rawi itu artinya yang meriwayatkan. Kalau sanad itu alurnya dari sini, dari Imam Bukhari terus kepada sahabat. Nah, seperti di sini Ishak bin Ibrahim adalah sanad pertama Imam Bukhari. Sandaran pertama. Sandaran keduanya Mu'ad bin Hisham. Sandaran berikutnya ayah Mu'ad bin Hisham. Sandaran berikutnya Qatadah. Sandaran terakhir tentu saja sahabat. Sanad yang terakhir yaitu Anas bin Malik. Sekaligus Anas bin Malik itu sebagai rawi pertama. Anas bin Malik, rawi pertama, rawi keduanya Qatadah, rawi berikutnya ayahnya Mu'ad bin Hisham tadi, kemudian rawi berikutnya Mu'ad bin Hisham, rawi berikutnya Ishak bin Ibrahim.
Nah ini rawi terakhir. Nah sementara Bukhari bukan rawi. Bukhari itu adalah penulis hadis. Begitu. Nah itu bedanya rawi dan sanad. Baik hadirin sekalian, kita masuk lagi. Hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Anas bin Malik. Nah, kata Anas bin Malik, anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Mu'ad dan Mu'ad itu ridifuhu, tengah dibonceng oleh Nabi, alal rohli, di atas kendaraan, di atas keledai, kalau dalam hadis lain di atas keledai, gitu ya. Nah, jadi kata Anas bin Malik, Nabi saat itu tengah membonceng Mu'ad bin Jabal. Qala, lantas berkata itu Nabi, bersabda Nabi, ya Mu'ad, wahai Mu'ad bin Jabal. Nah ya, Nabi memanggil Mu'ad bin Jabal dengan apa? Santun, gitu. Wahai Mu'ad bin Jabal. Qala, nah, berkata itu Mu'ad bin Jabal, pernah dipanggil oleh Nabi. Labaik ya Rasulullah wa sa'daik. Kalau dalam bahasa kitanya betul apa gimana ya bahasanya? Ya, labaik ya Rasulullah wa sa'daik. Maksudnya ini ungkapan ajrih, kalau dalam bahasa Sunda ajrih itu ungkapan yang senang, ya, dipanggil oleh seorang junjunan, begitu ya. Betul ya Rasulullah, nah itulah kalau bahasa kitanya. Benar ya Rasulullah, inilah saya. Gitu. Kalau kemudian bersabda lagi Rasulullah, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Itu wahai Mu'ad. Qala, lantas berkata lagi Mu'ad, labaik ya Rasulullah wa sa'daik. Betul ya Rasulullah, saya ada di hadapan. Salatan, nah, Nabi dan jawaban Mu'ad bin Jabal itu seperti itu terulang sampai salatan 3 kali. Gitu. Qala, nah setelah 3 kali Rasulullah memanggil Mu'ad dan Mu'ad menjawab seperti itu, baru qala Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya. Kata Rasulullah, ma min ahadin, tidak ada seorang pun. Kata Rasulullah, ini yang birunya, ini ya, sabda Nabi. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun. Yashhadu, yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, begitu ya? Ya, tidak ada yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, Rasul Allah, ya, sidqon, dengan dengan benar, min qalbihi, dari hatinya, begitu. Illa, kecuali haramahullahu, Allah haramkan dia alanar, kepada api neraka. Gitu. Jadi kata Rasulullah, ma min ahadin, tidak ada seorang pun yashhadu, yang menyaksikan atau yang bersyahadat tentang la ilaha illallah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, yang dia mengucapkannya itu sidqon, benar, min qalbihi, dari hatinya, kecuali Allah haramkan dia kepada neraka. Nah, itu hadirin sekalian. Ya. Qala, kemudian bersabda lagi, bukan bersabda, berkata itu Mu'ad bin Jabal, karena gembira, Mu'ad gembira, Mu'ad sangat gembira mendengarkan perkataan sabda Nabi tadi. Jadi gembira, sebab dengan hanya bersyahadah tadi, ya, hanya bersyahadah tadi, tiba-tiba seseorang akan masuk surga, begitu ya, haram atasnya neraka, gitu. Sehingga dengan gembiranya tadi,
Qala berkata itu Mu'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru, apa boleh aku kabarkan bihi hal itu, ya maksudnya hal ini, an-nasa kepada orang-orang, wa yastabshiru, sehingga mereka akan suka ria, akan bergembira. Nah ini kata Mu'ad, ya. Mu'ad minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan hal ini? Ya, sehingga orang-orang bisa gembira dengan membaca dua kalimat syahadah tadi, itu menyebabkan seseorang masuk surga, gitu. Wah, mudah saja, gitu ya. Ternyata masuk surga itu. Sehingga Mu'ad bin Jabal minta izin untuk menyampaikan hal ini kepada orang-orang. Tapi bagaimana, hadirin sekalian? Qala, Rasulullah bersabda, idzan, kalau begitu, hai Mu'ad, kalau engkau kabarkan hal ini kepada orang-orang Mu'ad, yattaqilu, niscaya mereka ya, diam saja, tidak mau beramal, begitu. Artinya di sini, hadirin sekalian, Rasulullah melarang sahabat Mu'ad untuk menyampaikan hal ini kepada orang-orang. Artinya di sini memang terjadi persoalan, hadirin sekalian, di mana Rasulullah hanya menyampaikan ilmu itu hanya kepada orang tertentu, dalam hal ini kepada Mu'ad bin Jabal. Tetapi untuk kepada orang lain, Rasulullah melarangnya, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan Rasul memerintahkan menyembunyikan ilmu itu kepada orang lain, sementara kepada sahabat Mu'ad, Rasul sampaikan dengan jelas. Alasannya jelas tadi, nanti orang-orang akan salah paham. Jadi kalau kemudian disampaikan hal ini kepada orang-orang selain Mu'ad saat itu, sampaikan, kalian dengan syahadah itu, dengan syahadat lain itu akan masuk surga. Nah, niscaya ini akan salah paham, ya, akan salah paham. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi di sini hadirin sekalian, ini bagi mereka yang akan hadirin yang akan memfoto, silahkan difoto dulu ininya, hadisnya di screenshot, ya. Tapi bila hadirin sekalian membutuhkan soft file-nya, dari mahasiswa yang membutuhkan bisa menghubungi Teh Silmi atau Kang Geri. Bagi hadirin yang lainnya, Ibu Bapak dosen di UPI dan karyawan, atau Ibu Bapak dosen yang lainnya di perguruan tinggi yang lainnya, boleh kontak saja ke saya. Nanti diberi, ya, dikirim. Demikian juga hadirin sekalian, sahabat karib kerabat yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, bisa juga mendapatkannya materi ini langsung aja ke saya, nanti oleh saya dikirim, gitu. Insya Allah. Hadirin sekalian, hamba Allah yang Allah muliakan, terjemahnya boleh ini juga bisa difoto juga. Nah, ini terjemahnya, gitu. Bisa difoto. Nah, kita lihat penjelasan hadisnya sekalian. Kita lihat penjelasan hadisnya. Nah, hadirin sekalian, hadis ini sangat penting. Jadi, hadis ini sangat penting karena menjadi contoh, ya, dari terumuskannya hukum Islam tentang prioritas bahwa kita ini harus memprioritaskan untuk menolak bahaya daripada meraih manfaat. Nah, begitu ya. Jadi kan daf'ul mafasid dan bil masalih, gitu ya. Nah, jadi bahwa hadis ini contohnya, sehingga terumuskan satu kaidah dalam hukum Islam bahwa menolak bahaya itu lebih diprioritaskan daripada meraih manfaat, begitu. Nah, tadi kan
disebutkan. Ini manfaatnya, betapa bermanfaatnya, betapa gembiranya kita ini. Betapa dengan 2 syahadah saja, asal lahir dari kalbu kita, ya, yang tulus, kita masuk surga. Itu manfaat kan, betapa Masya Allah. Ya. Tetapi ada bahaya yang akan mengancam. Yang bahaya yang mengancam itu justru lebih besar. Karena itu lebih baik menolak bahaya dulu dari kemanfaatan yang akan timbul. Nah itu kaidah dalam hukum Islam, salah satu yang diambil dari hadis ini. Ya. Nah, hadirin sekalian, dalam hal ini, maksudnya dalam hal ini, jika keadaan orang yang didakwahi dipandang belum siap mendapat pengajaran tersebut, maka hendaklah ditangguhkan sampai keadaan memungkinkan. Nah, begitu. Nah, jadi kalau dalam fikih dakwah, ya dalam fikih dakwah itu lihat dulu mad'unya, lihat dulu objeknya. Apakah objeknya itu kira-kira bisa diajak berpikir, maksudnya bisa diajak berbicara dengan agak sedikit serius, atau hanya mad'u itu hanya sebatas seksi konsumsi gitu maksudnya. Nah itu. Jadi kalau mad'u itu adalah orang-orang yang yang hanya untuk mendapatkan tuntunan saja, gitu ya, tidak patut hadis ini disampaikan, karena akan mengakibatkan orang-orang tersebut itu memahami salah paham, gitu sekalian. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kepada orang ini kita harus memilah-milah dalam berdakwah tadi, begitu. Hal ini sebagaimana ucapan Imam Ali tadi. Nah, kata Imam Ali di sini, hadis sekalian. Nah, hadis itu sampaikanlah oleh kalian an-nasa kepada orang-orang. Bima ya'rifuna, dengan apa yang mereka pahami. Kalau kita memaksakan menyampaikan sesuatu di luar apa yang mereka pahami, itu khawatir. Kata Imam Ali, khawatir. Atuhibuna, apakah kalian suka? An yukadziballahu wa rasuluh. Nanti Allah dan Rasulnya didustakan. Apa yang dimaksud dustakan itu? Ya tadi didustakan itu maksudnya ditolak. Baik menolak dalam pengertian karena tidak sesuai dengan alur pikirnya, dia menolak. Masa begitu sih? Nah begitu ya. Atau ditolak dalam pengertian dia menginterpretasi yang jauh, menafsirkan hal-hal yang jauh, yang di luar konteks yang seharusnya. Begitu. Nah ini bahayanya, begitu sekalian. Ini bahayanya. Nah, ini bahayanya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, inilah salah satu daripada pagar-pagar yang harus kita sampaikan, kita pahami dalam menyampaikan ilmu agama ini supaya tidak terjadi fitnah. Begitu. Nah, hadirin sekalian yang Allah muliakan, Bapak Ibu dosen, karyawan di UPI dan di perguruan tinggi yang lainnya, sahabat karib kerabat dimanapun juga Anda berada, dan tentu saja adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, inilah kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan. Nah, baik, hadirin sekalian, coba kita lihat poin kedua ini. Nah, jika keadaan masyarakat belum siap, hadirin sekalian, jika keadaan masyarakat belum siap menerima pengajaran, gitu ya, kemudian kita memaksakan, nah tadi dikhawatirkan mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, yang disebut dengan mendustakan Allah dan Rasulnya itu bisa dalam bentuk menolak mentah-mentah, karena di luar pola pikirnya. Jadi ya,
pasti menolak. Kalian kan kalau di ayat hadis ini ya disampaikan, hei kamu misalnya, kamu akan masuk surga yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, pasti menolak. Kalau orang awam menolak. Kalau orang yang tidak awam, maksudnya punya pola pikir yang sedikit agak luas, tetapi tidak ada ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya, bahkan dia akan menafsirkan hal yang lain. Akhirnya terjadi fitnah kepada kaum muslimin itu sendiri. Ini dikhawatirkan, makanya fitnah itu lebih besar daripada sebatas kemanfaatan yang sementara ini bisa ditangguhkan sementara begitu. Nah, fitnah ini yang akhirnya Islam itu bahwa daf'ul mafasid, menolak mafasid itu, kerusakan itu harus didahulukan daripada janbul masalah. Begitu, daripada kita hanya menggapai sebuah kemaslahatan. Begitu. Nah, itu hadirin sekalian. Jadi mendustakan Allah dan Rasulnya itu ada dua warna. Pertama mungkin berupa tadi menolak mentah-mentah karena di luar daya nalarnya, ya, di luar daya nalarnya. Atau kemudian bagi beberapa kalangan dia menafsirkan lebih jauh karena tidak sesuai tadi. Masa iya sih hanya dengan 2 syahadah masuk surga. Oh, ini dia tafsirkan begitu dan begini sehingga terjadilah cocok logi. Nah, itu juga kemafsadatan yang harus dihindari. Nah, yang ketiga hadirin sekalian. Nah, tadi kan jelas dalam hadis tadi bahwa surga Allah yang didapat dengan ucapan syahadatain tadi, dengan dua ucapan syahadat tadi adalah harus bersumber dari ketulusan hati sanubarinya. Nah, ini juga satu hal yang ditekankan oleh Rasulullah agar orang-orang kemudian bisa memfokuskan persoalannya, bahwa inti persoalannya ada pada hati. Inti persoalannya pada hati sanubari, bukan hanya sebatas lisan, tetapi adalah hati sanubarinya yang menerima, yang taslim, hati sanubarinya yang menerima, kemudian daripadanya dia bersyahadah, tunduk patuh, ya, pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini persoalannya adalah tadi hati sanubarinya, begitu ya. Hal ini sebagaimana di dalam hadis yang sering kita temui, ini ada potongan hadis, ya, hadisnya panjang tapi kita ambil potongan hadisnya juga yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Ala wa inna fil jasad mudghah. Itu yang masyhur, hadis ini masyhur, sahih, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hanya ini hadisnya panjang, kita ambil potongan hadis. Ya Allah, ketahuilah, wa inna fil jasad, sesungguhnya dalam jasad itu ada mudghotun, segumpal darah. Idza sholaha, apabila maslahat itu segumpal darah, sholaha akan maslahat pula al jasadu kullu, jasad ini seluruhnya. Gitu. Jadi dalam jasad ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu maslahatlah jasad kita seluruhnya. Wa idza fasada, namun apabila segumpal darah tadi itu masada, rusak, fasada akan rusak pula al jasadu, jasad itu kulluhu seluruhnya. Allah, ketahuilah bahwa yang demikian itu, yang berupa segumpal darah itu, yang menjadi kemaslahatan dan kerusakan jasad itu, ya, segumpal darah yang penyebab rusak tidaknya jasad tadi, wahia, yang dimaksud tidak lain adalah al-qalbu. Nah, ini hadis ini menguatkan hadis yang tengah kita bahas, bahwa persoalannya ada pada qalbu itu, pada hati itu. Nah,
Hadirin sekalian, memang persoalannya pada jasad itu masalahnya, pada hati itu, baik buruknya tampilan luar tadi. Ya, kalau tampilan luarnya, permukaannya baik, itu sungguh bertumpu pada jasad yang maslahat. Apabila tampilan luarnya buruk, sungguh itu bertumpu pada hati tadi yang rusak tadi. Nah, itulah sehingga dulu itu para ulama dan kalian para ulama seringkali para ulama salaf ya, ulama terdahulu itu seringkali menyurat di antara teman-temannya yang sejawat di antara para ulama lagi. Kalau bahasa kitanya ada kop suratnya, di atas kop suratnya itu ada nasihat berbunyi kira-kira seperti itu. Jadi bahwa baik buruknya akhirat itu bergantung kepada baik buruknya dunia itu bergantung kepada akhirat. Barang siapa yang akhiratnya baik, dunianya pun akan baik. Artinya tuh ada pada hati, begitu. Nah, oleh karena itu baik atau tegak dan mulianya jasad kita amat bergantung kepada sejauh mana hati ini bisa dihiasi dengan iman. Nanti Islamnya berupa jasad tadi itu akan baik. Kan hadis kalian sering kita bahas bahwa kalau Islam itu adalah tampilan luar, iman itu tampilan batin. Gitu. Kalau Islam itu kan dimulai dari sholat, dari syahadat maksudnya, dari syahadat sampai naik haji. Itu tampilan luar, itulah Islam. Siapapun bisa melakukannya, tak terkecuali orang kafir pun juga bisa melakukan dari mulai syahadat sampai ibadah haji. Orang munafik itu bisa berkali-kali. Di zaman Nabi ada orang munafik yang bacaan Qur'annya bagus, sangat paham, begitu ya. Tapi dia orang munafik, orang kafir. Nah, jadi urusan Islam itu urusan tampilan luar. Nah, begitu. Tidak menjadi gambaran hakikat sesungguhnya daripada batin. Nah, sementara iman itu adalah tampilan batin. Nah, itulah yang harus kita tuju. Tampilan batin berupa iman yang ada dalam dada kita, yang ada dalam hati kita itu harus menjadi hiasan. Sehingga daripadanya lah muncul tampilan luar berupa pelaksanaan syariat Islam yang indah, begitu. Nah, itu. Hadirin sekalian, coba kita lihat nomor 5-nya. Hadis ini sebenarnya mengaitkan hak kewajiban antara hamba dan Rabb-nya, begitu. Jadi hadis ini mengaitkan kewajiban antara hamba dan Rabb-nya. Maksudnya buat tadi kalau kita hubungkan ya, hadis ini mengaitkan antara kewajiban antara hamba dan Rabb-nya. Nah, maksudnya gini, ini ada hadis nih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita langsung saja. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man shalla, siapa yang sholat, siapa yang sholat pada sesuatu sholat, gitu ya. Tetapi ternyata lam yakro, dia tidak membaca fiha dalam sholat tadi, tidak membaca apa? Bi umil Quran, tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca umul Quran itu Al-Fatihah. Fahya, maka sholatnya hidaj, gagal, gitu ya. Sholatnya hidaj itu gagal atau batal. Kalasan tiga kali baru tamam, tidak sempurna, ya. Fakir li Abi Hurairah, kemudian ditanyakan kepada Abu Hurairah, inna nakunu, kami ini tengah
waro'al imam, tengah berada di belakang imam, kami tengah bermakmum begitu. Ditanyakan kepada Abu Hurairah, bagaimana kalau kami ini tengah bermakmum, gitu ya? Kan tidak membaca Al-Fatihah tuh kalau tengah bermakmum, apakah batal? Nah, kata Abu Hurairah, faqala, Nabi berkata, Iqra, bacalah biha Al-Fatihah tadi, fi nafsika, dalam hatimu. Baca dalam dirimu. Gitu. Fa ini, karena sesungguhnya aku ini, sami'tu, tadi ini ucapan Abu Hurairah ya, karena ditanyakan, mohon maaf, yang ditanyakan kepada Abu Hurairah, benar dijawab oleh Abu Hurairah, Iqra biha, bacalah olehmu Al-Fatihah tadi, fi nafsika, dalam dirimu. Mohon maaf nih, salah merujuk. Ya. Fa ini, karena sesungguhnya aku ini, kata Abu Hurairah, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW yaqulu, bersabda. Nah, apa kata Rasulullah? Kalau Allah Taala, Allah berfirman. Nah, berarti ini hadis qudsi ya, hadis qudsi. Kalau Allah Taala, Allah berfirman, qasamtu, aku membagi as-sholata, sholat itu aku bagi baini, di antaraku, wa baina abdi, dan di antara hamba-hambaku. Nisfain, ya sebagian ya Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, aku membagi sholat itu 50-50, satu bagian untuk aku, kata Allah, satu bagian untuk hambanya yang sholat. Nah, wali abdi, sementara untuk hambaku bagiannya lah masalah yang diminta. Ini bagian untuk hambaku apa yang diminta. Fa idza qala al-abdu, sehingga ketika si hamba itu dalam sholatnya berkata, kita membacakan surat Al-Fatihah tadi ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Allah menyambutnya? Hamadani abdi, sungguh hambaku telah tengah memuji kepadaku. Wa idza qala, dan apabila si hamba tadi, maksud dalam sholat tadi, membacakan surat Al-Fatihah berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kemudian qala, Allah langsung menyahut, Afani, ini telah memuji alaya, kepadaku, abdi, hambaku. Wa idza qala, dan ketika si hamba tadi membacakan Maliki Yaumiddin, maka kemudian Allah langsung menyahut, Majadani abdi, sama hambaku tengah memujiku. Wa qala marotan, ya, wa qala marotan fawafado ila abdi. Nah, ini sama ya, pujian Allah kepada hambanya yang baca tadi. Fa idza qala, dan apabila si hamba tadi berkata, maksudnya membacakan ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, lantas Allah langsung menyahut, hadza baini wa baina abdi. Inilah yang dimaksud setengah-setengah tadi, 50-50 tadi, bagian untukku, bagian untuk hambaku, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hak Allah adalah untuk diibadahi, dan hak Allah untuk diibadahi, hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba Allah adalah beribadah kepadanya. La syarikalah, atau dalam hadis yang kita bahasnya, la syarikalah, tidak mensyarikatkan kepadanya. Wa iyyaka nasta'in, dan ini hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah, yaitu untuk mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyahut ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini
wa bainal abdi. Inilah bagian-bagian itu, begitu ya, bagian antaraku dan hambaku. Di mana wali abdi, bagian untuk hambaku adalah masalah yang dia minta, Nah begitu. Fa idza qala, sampai kepada dia membacakan surat Al-Fatihah berikutnya dalam surat tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, Allah berfirman, hadza li abdi wa li abdi masalah. Tetap kesimpulan Nah, hadis kalian begitu. Nah, jadi hak Allah itu apa? Hak Allah tadi. Hak Allah itu adalah ibadah kepadanya. Makanya pantas kalau kemudian hanya ibadah kepadanya, tidak mensyarikatkan kepadanya, maka tidak ada keinginan kita kepada Allah kecuali kita mendapatkan ridhonya, mendapatkan jannahnya. Dan itulah hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin sekalian. Nah, hadis ini menjelaskan secara implisit hadirin sekalian. Hadis mana? Baik hadis yang ini yang tadi, penguat tadi, dan hadis yang tengah kita baca tadi, itu implisit bahwa seorang mukmin berhak atas surga Allah karena imannya, dan seorang mukmin itu berhak untuk mendapatkan neraka karena kekufurannya, gitu. Jadi diri mukmin itu, satu individu mukmin itu hadis kalian itu memiliki dua hal. Pertama, iman yang kemudian menjanjikan pahala sekecil apapun imannya, dan kemaksiatan yang dia lakukan yang menjanjikan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya sejauh mana dia terus menepis kemungkarannya dan sejauh mana dia bisa menumbuh kembangkan keimanannya. Nah, demikian bahasan kita hari ini, teman-teman sekalian. Semoga menjadi bahan renungan kita, dan insya Allah kita bisa berdiskusi. Hadirin sekalian bisa menyampaikan komentar, pertanyaan, silaturahminya, bisa melalui chat, melalui Zoom ini, dan bisa interaktif, bisa chat dan interaktif, atau melalui, tentu saja melalui media kita, alhamdulillah, yaitu TV UPI yang menyiarkan lebih jauh lagi. Nah, silakan pada Teh Silmi, mana Teh Silmi? Baik, Masya Allah sekali. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya. Sudah ada pertanyaan yang masuk dan ada juga yang ingin bertanya ya. Nanti Saudara Naufal, mungkin setelah saya membaca Saudara Naufal yang bertanya. Begini Pak, pertanyaannya dari Ed Fitri. Yang pertama, seperti apakah kriteria suatu kaum belum pantas untuk mendapatkan suatu ilmu? Pertanyaan yang kedua, apakah latar belakang adanya hadis ini? Demikian Pak, mungkin mohon maaf Ya, suaranya. Ya, suaranya putus-putus ini Teh Silmi. Oh, mohon maaf Pak, sepertinya jaringan. Kalau sekarang sudah terdengar jaringan dengan jelas, Pak. Udah cukup, coba diulangi. Boleh diulang Nomor kembali. 1. Oh, iya, baik. Jadi untuk keras untuk mendapatkan suatu ilmu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, apakah ada situasi tertentu yang melatar belakangi adanya hadis ini? Demikian, Pak. Ya. Ini yang pertama, ulangi lagi Teh. Yang pertama.
Baik, Pak. Jadi, seperti apakah kriteria suatu kaum yang siap menerima suatu ilmu itu lebih baik tidak disampaikan gitu, Pak? Nah, karena takutnya jadi dinolak secara mentah. Iya. Ya, baik. Ini operator, mohon ini ada gaung siapa ya? Ya, baik hadirin sekalian, ini ada pertanyaan bagus dari adik mahasiswa kita nih. Jadi kira-kira bagaimana memilah gitu ya, bahasa kitanya memilah kaum gitu ya. Nah, ini memang kepandaian kita, artinya kalau ceramah kepada umum, baiknya memberikan tuntunan, artinya memberikan kailnya, disertai dengan umpannya, disertai dengan ikannya, begitu. Kalau ceramah kepada umum, jangan memberikan kailnya dengan umpannya, tapi kailnya, umpannya, dan ikannya. Nah, begitu. Kalau kita ceramah kepada umum, sebab kalau hanya memberikan kailnya dan umpannya, misalnya terjadi salah paham, begitu, terjadilah fitnah, begitu ya, terjadilah fitnah yang sering kita dengar ini, ya, fitnah yang sering kita dengar itu si anu, Ustadz anu ini, itu gara-gara ya tadi ceramahnya tadi hanya memberikan kail dan umpannya saja. Nah, mungkin juga karena persoalan waktu terbatas atau lain sebagainya, gitu. Nah, oleh karena itu tanya jawab mutlak diperlukan. Seandainya memang dalam sebuah pematerian itu tidak tuntas. Jadi karena diskusi itu kan, metode diskusi itu, tanya jawab itu untuk untuk mencari sesuatu yang belum tersampaikan. Itu hadirin sekalian. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, kalau ceramah yang ingin hanya memberikan kailnya saja dengan umpannya saja, ya tadi kuliah itu pun juga harus tuntas. Kalau kita mengajar di sebuah akademisi, baik di kelas ataupun di masjid, yang di sana ada timbal balik diskusi yang cukup waktu, itu bolehlah kita memberikan kail dengan umpannya. Tentu saja si penceramah, si pemateri jadi harus memperhitungkan waktu, jangan sampai kemudian materi itu tanggung gitu, jangan sampai tanggung. Sebab kalau tanggung nanti akan salah paham. Begitu kepada siapa tadi yang bertanya, ya. Yang pertama, yang kedua, hadis ini yang belum diketahui ada tidaknya asbab wurudnya. Tetapi yang jelas kalau melihat teks hadis tadi, Mu'ad bin Jabal tadi dibonceng oleh Nabi, kemudian Nabi memanggilnya 3 kali. Begitu. Jadi kalau itu disebut asbab wurudnya boleh. Jadi asbab wurudnya Mu'ad dipanggil oleh Nabi 3 kali, kemudian Mu'ad menyambut, kemudian Nabi menyampaikan hadis tadi. Gitu. Ya. Hadirin, silakan Teh Silmi. Ya, baik. Ya. Terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Mungkin itu ya TN untuk jawaban dari Bapak. Berikutnya ada pertanyaan dari saudara Noval. Pertanyaannya itu, bagaimana ketika seorang mu'alaf namun lambat laun ia kehilangan akalnya dan menjadi tidak normal? Apakah tetap masuk surga, Pak? Mu'alaf ya, mu'alaf ya. Seorang mu'alaf namun lambat laun dia kehilangan akal. Demikian, Pak. Ya. Itu ada bagus nih pertanyaan dari Nova. Ada hadis yang mengatakan bahwa diangkat kolam hitungan amal kepada 3 kelompok orang. Pertama adalah tadi anak kecil yang belum balik, kedua
apa namanya, orang gila, dan ketiga mereka yang tidur. Nah, dia tiga kelompok orang inilah yang dikecualikan amalnya. Jadi kalau ada mu'alaf masuk surga, ketika mu'alaf itu masuk surga, langsung maksudnya ketika mu'alaf itu masuk Islam, surga didapatkan. Tapi setelah itu dia hilang akal, ya sudah surga. Karena dihitung amalnya dari masuk surganya tadi. Begitu. Nah, sementara hilang akalnya itu dikecualikan. Begitu. Begitu. Kang Noval ya. Teh Silmi, silakan lagi. Nah, mungkin terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Begitu Kang Noval, mudah-mudahan jawabannya bisa ditangkap dengan baik. Berikutnya ada Saudara Zulfikar Faja ingin bertanya. Disilakan mungkin untuk langsung open mic saja. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Thailand? Alhamdulillah. Kemana pecinya nggak dipakai? Oh iya, tadi ini. Ya, silakan. Allah. Izin Ustadz bertanya, kan kita ini sebagai umat Islam gitu dipastikan masuk surga walaupun ada keimanan sebesar biji zarah gitu ya, walaupun sedikit gitu. Nah, apa yang Faza pahami Ustadz, bahwa di dalam surga itu kan sudah tidak ada yang namanya syahwat atau hasrat-hasrat keduniaan Ustadz. Bahkan nikmat yang terbesar itu kan ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala di sana. Nah, yang jadi persoalan, untuk apa adanya ganjaran 73 bidadari di surga sedangkan kita sudah tidak memiliki syahwat keduniaan Ustadz. Mungkin itu pertanyaan dari Faza Ustadz. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Faja atas pertanyaannya yang bagus tadi. Jadi hadirin sekalian, ini ada pertanyaan bagus dari adik kita, Faza, tentang di surga. Di surga itu memang apa namanya, tidak ada kenikmatan duniawi gitu maksudnya. Ya, dalam arti apa namanya itu, apa istilahnya ya, itu tadi bahwa surga itu adalah balasan amal. Jadi kita melihatnya ada bidadari, ada kenikmatan lain itu adalah merupakan panen yang melimpah ruah, begitu. Nah, panen melimpah ruah. Jadi di surga itu kita ada hasrat untuk mencicipi kenikmatan. Ada hasrat yang tidak ada itu hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif itu seperti kedengkian, begitu ya, itu tidak ada. Nah, jadi di surga itu, justru di surga itu kan ada balasan atas apa yang diperbuatnya. Jadi adunya mazru'ah, dunia itu tempat bercocok tanam, akhirat itu tempat menuai hasil. Nah, bidadari atau kenikmatan lain itu adalah hasil yang melimpah, panen yang melimpah ruah sebagai balasan mereka yang mengharapkan ridho Allah. Nah, bahkan kenikmatan yang sangat indah itu tadi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, jadi yang tidak ada itu ya tadi, yang tidak ada itu hukum berpasangannya tidak ada. Maksudnya ada manis, ada pahit, tidak ada. Begitu. Di surga itu manis semuanya. Begitu. Itu maksudnya itu. Gitu ya, Raja. Jadi melihatnya dari sudut itu, tidak dicabut. Kalau keindahan tidak dicabut di surga. Justru keindahan itu semakin difasilitasi di surga itu. Ya. Hanya bedanya kalau di dunia itu selalu ada hukum berpasangan tadi, ada sedih, ada nangis. Nah, sedihnya diambil, dicabut. Ada dengki, ada tidak dengkinya diambil kalau di surga itu. Gitu. Nah, jadi ada miskin, ada kaya, miskinnya diambil, kayanya yang ada, begitu. Nah, justru Allah melimpahkan semua kenikmatan itu untuk sebagai balasan, begitu ya. Di surga itu begitu.
bagaimana atau kalau tidak ada keinginan seperti itu, ya untuk mencicipi balasan Allah tidak bisa. Justru itu panen raya kita kelak di akhirat itu seperti itu. Baik, Raja seperti itu. Ya. Aywa Ustaz, syukran, jazakallah khairan katsiran. Amin. Mabruk, Masya Allah. Amin. Wa iyaka jazakallah. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Mungkin begitu ya Kang Faza. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.30, 17.03, mohon maaf. Masih ada Teh Silmi? Barangkali kalau ada ngapa? Dari TV Iya, UPI. Dari TV UPI ada? barangkali dari yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Silakan adik-adik mahasiswa, Bapak, Ibu dosen dan karyawan, baik di UPI ataupun luar UPI, bagi sahabat karib kerabat, boleh menuliskan silaturahminya di Zoom ini, atau bertanya langsung, atau di TV UPI. Di TV UPI boleh. Nanti ada yang membacakan. Maka kalau tidak ada, ya. Ustaz, ana sani soal boleh Ustaz? Ya, tafadhol. Ya. Gini Ustaz, kan tadi kan ada surga, ada bahwa kita umat muslim walaupun kita seorang ahlul maksiat gitu, banyak melakukan dosa-dosa atau hal-hal yang dilarang Allah, kita dimasukkan ke neraka, tapi suatu saat ada waktunya kita masuk ke surga. Entah karena rahmat Allah atau dengan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang jadi pertanyaannya Ustadz, apakah selain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh ada tidak bisa memberikan syafaat kepada kita gitu? Misalnya yang saya pelajari bahwa seperti Habib Ali Al-Habsyi bisa memberikan syafaat pada umat-umatnya, Abdul Qadir Jailani dapat memberikan syafaat kepada umat-umatnya pada zaman itu gitu, pada zaman itu. Nah, kalau sepemahamannya daripada Ustadz, apakah bisa tidak daripada orang-orang saleh itu memberikan syafaat, atau memang syafaat itu hak prerogatifnya khusus daripada Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Syukran Ustadz. Ya, baik, pertanyaan dari Fajar sangat bagus sekali. Hadirin sekalian, memang hak prerogatif Rasulullah saja yang berikan syafaat kepada umatnya. Bahkan di yaumil jaza nanti, di padang mahsyar nanti, itu yang orang yang paling sibuk memberikan syafaat itu Rasulullah. Dia mencari umatnya kesana kemari, paling sibuk itu Rasulullah SAW. Gitu. Memberikan syafaat kepada umatnya. Memang ada juga seperti bacaan Al-Quran akan kelak syafaat, begitu. Kemudian juga walaupun istilahnya bukan syafaat ya, tapi amal-amal andalan kita juga bisa menjadi perantara untuk menyelamatkan kita dari siksa neraka itu. Nah, bagaimana kalau kemudian para ulama yang para solih dan solihin seperti yang disampaikan Kang Fajar tadi, tentu saja bukan syafaat seperti yang disampaikan oleh Rasul tadi, tetapi doa-doa mereka itu dikabulkan. Jadi ya, istilahnya doa-doa mereka itu terkabulkan. Kalau bahkan dalam Al-Quran itu dalam surat Al-A'raf itu kan, itu anak-anak yang soleh itu tidak mau masuk surga karena nunggu Allah berkenan nunggu Allah berkenan menyelamatkan orang tuanya yang ada di neraka. Jadi ada bentuknya syafaat yang itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga Al-Quran ini yang akan memberikan syafaat, dan tentu saja ada doa para ulama para alim ulama kita yang solih dan solih ya. Kemudian juga doa-doa anak soleh, doa-doa orang tua, semuanya
satu padu menyelamatkan semua kita, insya Allah. Nah, begitu. Ya. Ewa Begitu? Ustaz, Ya, jazakallah alhamdulillah. khairan katsiran. Barakallahu Amin. fiik. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Silmi, Ya, baik. kalau Mungkin ada lagi kah dari yang lain, Bapak, Ibu, atau teman-teman? kalau tidak ada ditutup aja. Oh, ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan kajian kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak untuk ilmunya. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mari kita sama-sama tutup kajian ini dengan membacakan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu pamulyana, Pak Rohman anu katinggal tadi, Bu Isa sareng sadaya Ibu Bapak dosen karyawan di UPI atau di luar UPI, sahabat karib kerabat yang Allah muliakan, jazakumullah khairan.